Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas F Teologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teologi dan Kesetaraan Gender dengan susunan anggota. Yang pertama Melanie Tundu, yang kedua Rivia Wala, yang ketiga Olvina Roti, dan yang terakhir saya, Daniel Tamaka. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hak-hak manusia yang telah dirumuskan sepanjang abad 17 dan 19 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, dan hanya membatasi pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan sebagainya. Salah satu yang kemudian mendapat perhatian khusus adalah akan hak terhadap wanita untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan pria. Posisi perempuan dalam Kejadian 3 ayat 16 tidak lagi bebas menentukan kehendaknya sendiri dan harus tunduk kepada otoritas suami. Masalah kesetaraan gender akan terpusat terutama kepada bagaimana kita sebagai umat Allah dapat membedakan mengenai gambaran deskriptif dan preskriptif. Sebelum kita dapat menarik kesimpulan tersebut, mari kita mengkaji feminisme dalam 3 tahap perkembangannya. Yang pertama, pre-feminisme, kedua feminisme, dan yang ketiga post-feminisme. Pre-feminisme. Pada masa ini, dominasi kaum maskulin sangatlah kuat. Pada masa ini, perempuan dianggap sebagai objek dibanding menganggapnya setara dengan kaum pria sebagai objek yang juga memiliki peranan yang sama. A. Zaman maskulin. Pada umumnya, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan ada yang diciptakan sebagai perempuan. Kebanyakan kaum laki-laki bekerja dan bertugas dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya bekerja di dalam rumah. B. Sejarah pre-feminisme bagaimana berkembang. Pada abad ke-18 sebelum Masehi, Abraham memeluk monoteisme dan memasuki perjanjian dengan Allah. Demikianlah bangsa Yahudi terbentuk melalui kehidupan kaum patriarkal. Kira-kira 600 tahun berikutnya, agama Yahudi tidak mencapai kemapanan. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, Musa menjadi alat Tuhan dalam pembebasan keturunan Abraham. Feminisme. Pada masa ini, feminisme muncul sebagai sebuah solusi preskriptif atas pandangan deskriptif pada masa dunia maskulin. Kemunculan feminisme awalnya bertujuan untuk menyeimbangkan peran serta kedua kubu agar kaum wanita dapat lebih dianggap sebagai kaum yang dapat setara secara kualitas dalam bentuk budaya yang mempromosikan sifat-sifat kelembutan dan kesabaran. A. Definisi feminisme. Perempuan lemah karena aturan masyarakat bersifat patriarkal. Pater, itu bapak, arke, asal mula yang menentukan. Yang di dalamnya, laki-laki berkuasa atas semua anggota masyarakat yang lain dan mempertahankan kuasa itu sebagai milik yang sah, baik melalui lembaga masyarakat, harta maupun pengetahuan. Tujuan kaum feminis yaitu perempuan adalah membebaskan laki-laki maupun perempuan dari kekuasaan laki-laki dan mengangkat pandangan dan nilai kaum perempuan ke dalam kesadaran masyarakat sehingga terjadi suatu hubungan yang baru berdasarkan kesamaan tingkat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. A. Kelamin. Seks yaitu
unsur sel yang membedakan tubuh manusia serta menemukan alat kelamin dan unsur sekunder ditentukan sejak dari kandungan dan tidak akan pernah berubah. B. Gender, yaitu cara memandang, menilai, dan menentukan sikap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat dan kebudayaan. Itu berkembang dalam masyarakat dan dapat berubah mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan budaya. A. Kelamin, seks, unsur sel yang membedakan tubuh manusia serta menumbuhkan alat kelamin dan unsur sekunder ditentukan sejak dari kandungan dan tidak akan pernah berubah. B. Gender, gender yaitu cara memandang, menilai, dan menentukan sikap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat dan kebudayaan, berkembang dalam masyarakat dan dapat berubah mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan budaya. Sejarah gerakan feminisme. Sejarah mencatat banyaknya usaha dan gerakan yang muncul untuk mengangkat perempuan sebagai manusia bermartabat di beberapa belahan dunia. Yang pertama di Eropa. Saat hukum Romawi berlaku, kaum perempuan berada di bawah kuasa kaum laki-laki. Kedua, di Amerika. Pembebasan perempuan terkait dengan pembebasan budak. Ketiga, di Afrika. Ada kebudayaan tradisional yang menghormati kaum perempuan sebagai penerus dan pemelihara kehidupan. Keempat, di Asia. Perempuan adalah pelengkap laki-laki dan dihormati sebagai ibu. Kelima, di Amerika Latin. Kebudayaan macho atau kasar masih berpengaruh. Misalnya perempuan harus patuh pada laki-laki. C. Pandangan Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka jadilah laki-laki dan perempuan diciptakan setara satu sama lain menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara biologis dan seksual, namun memiliki atribut-atribut dan kekuatan-kekuatan ilahi yang sama. Post-feminisme. Masa post-feminisme adalah masa untuk melihat kembali apakah benar-benar posisi perempuan sudah tepat pada posisi yang diinginkan oleh Tuhan dalam interaksi sosial manusia. Beberapa gerakan kenabian yang muncul pada pertengahan abad ke-20, yakni yang pertama, teologi pembebasan yang memihak pada kaum miskin yang ditindas oleh peraturan ekonomi modern. Yang kedua, teologi feminis yang berusaha memikirkan kembali teologi melalui sudut pandang perempuan yang tertekan. Yang ketiga, ekoteologi yang memikirkan pemeliharaan dunia adalah ekoteologi terkait dengan pengalaman kaum miskin yang diusir dari tanah dan wilayah. Kesimpulan, feminisme menuju satu keadaan masyarakat di mana laki-laki dan perempuan hidup dan bekerja sama sebagai teman sekerja dengan tanggung jawab yang setingkat. Sebagai orang Kristen, kita harus mengerti dengan betul apa yang diinginkan oleh Allah dan meminta tuntunan untuk menyuarakan cinta agar kita dapat menjalani dalam nilai-nilai Kristus. Feminisme perlu menjadi kaca bahwa kita perlu terus dan mencari tahu keinginan utama Allah atas setiap kita. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, saran, kritikan, dan masukan dari teman-teman sekalian, dipersilakan.